Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan proses pendaftaran pada Madrasah Aliyah Bustanul Ulum secara online. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, misalkan kita menggunakan smartphone untuk melakukan proses pendaftaran, maka yang pertama-tama kita buka lebih dulu aplikasinya. Kita buka aplikasi menggunakan Chrome ataupun aplikasi browser yang lain. Kemudian kita masukkan alamatnya. Alamat pendaftarannya itu yang pertama kita harus masukkan alamat website dari MA Bustanul Ulum. Bustanul Ulum .sch.id. Ini adalah alamat dari website resmi Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Ini alamat resminya. Setelah kita ketikkan seperti ini, apabila sudah selesai, pastikan koneksi internetnya berjalan dengan lancar. Kemudian tekan tombol enter. Atau kalau pada apps itu biasanya pilih menu ini, menu panah ya. Maka kita akan dibawa ke halaman utama dari Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Menu yang pertama itu adalah e-learning, kemudian login khusus untuk guru, kemudian login khusus untuk simpatika, kemudian login khusus emis, kemudian ARD madrasah, kemudian PPDB, berita atau informasi dari website, kemudian CBT, galeri, sosial media. Karena kita ingin melakukan proses pendaftaran siswa, maka pilih menu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kita pilih. Setelah kita pilih, kita klik, maka kita akan dihadapkan pada halaman PPDB. Ini adalah halaman PPDB. Ada beberapa menu juga di sini. Ada menu beranda. Menu beranda itu berfungsi untuk kembali ke halaman website utama dari Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Sementara yang berikutnya menunya adalah pendaftaran, kemudian login PPDB, kemudian yang terakhir ada pengumuman, dan yang terakhir itu adalah bantuan. Karena kita ingin melakukan pendaftaran, maka kita pilih menu pendaftaran. Setelah kita pilih menu tersebut, maka akan tampil form pendaftaran. Di sini adik-adik kalau ingin melakukan proses pendaftaran, pastinya yang pertama menggunakan NISN yang sudah resmi, yang didapat dari sekolah masing-masing. Kita isikan NISN-nya sesuai dengan yang kita miliki pada ijazah. Pastikan NISN-nya tidak sudah terdaftar, artinya masih belum pernah didaftarkan di alamat ini. Misalkan contohnya seperti ini. Apabila NISN-nya sudah terdaftar, misalkan 2001 misalkan ya, ini sudah pernah mendaftar 2001 343. Setelah kita pilih, kita isikan, kemudian kita pindah ke ini, dia akan melakukan proses pengecekan NISN. Apabila NISN itu sudah masuk ke dalam database pendaftaran, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Ini sudah digunakan. Itu artinya NISN yang kita masukkan tadi sudah terdaftar.
atau sudah masuk ke dalam database pendaftaran Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Jadi pastikan NISN masih belum pernah digunakan oleh yang lain untuk melakukan proses pendaftaran pada website kami. Misalkan pada contoh ini saya gunakan NISN sembarang sudah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan melakukan proses pengecekan terhadap NISN yang kita inputkan. Apabila tidak ada NISN yang sama di situ, maka akan diberikan centang seperti ini pada gambar. Yang berikutnya isikan nama lengkap, misalkan Ahmad. Oke. Yang berikutnya emailnya, pastikan emailnya juga belum pernah digunakan sama sekali untuk melakukan proses pendaftaran di email ini, di website ini. Misalkan contohnya kita cek, misalkan di sini menggunakan email yang sudah terdaftar, misalkan basuki@gmail.com, misalkan seperti ini. Dia akan melakukan proses pengecekan email ini sudah digunakan, itu artinya email sudah digunakan oleh yang lain. Jadi gunakan email yang belum pernah digunakan. Misalkan pada contoh ini saya buat email seperti ini dah, ahmad@gmail.com. Oke, saat selesai kita pindahkan, maka dia akan melakukan proses pengecekan. Jika valid emailnya akan diberikan tanda centang. Berikutnya tanggal tempat lahir. Tempat lahir misalkan Banyuwangi. Kemudian jenis kelamin pilih laki-laki misalkan. Kalau perempuan ya pilih perempuan. Kemudian tahun kelahiran kita atau tahun kelahiran Anda yang mau melakukan proses pendaftaran. Misalkan 2005 bulan Maret, Mei misalkan ya, bulan Mei tanggal 5 misalkan seperti itu. Berikutnya pilih menu berikutnya, isikan agamanya Islam, misalkan anak keberapa, misalkan anak kedua karena kita punya saudara satu. Alamatnya misalkan Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 12 misalkan seperti itu alamatnya. Berikutnya jumlah saudara, jumlah saudaranya berarti 1. Ini adalah nomor handphone kita atau nomor handphone Ananda yang melakukan proses pendaftaran. 0853696981 misalkan seperti itu. Kemudian berat badan 46 kilo. Kemudian tinggi badan misalkan 150 cm. Golongan darahnya misalkan golongan darah B, kita isikan. Asal sekolahnya misalkan asal sekolah atau asal madrasahnya MTS Bustanul Ulum. Oke. Kemudian alamat madrasahnya atau alamat sekolahnya misalkan sama Jalan KH Agus Salim
misalkan demikian. Berikutnya nama ayah, misalkan Rahmat. Nama ibunya Rohima misalkan. Alamat orang tua misalkan Dusun Kerajaan. RT 08, RT 08, kemudian RW 7, RW 07 misalkan seperti ini, Wongsorejo. Oke, ini adalah alamat orang tua. Kemudian nomor HP orang tua, misalkan pada contoh seperti ini sudah. Kemudian pekerjaan ayah, misalkan petani, ya kita isi petani. Berikutnya pekerjaan ibu, misalkan ibu rumah tangga, kita isikan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau terlalu panjang bisa disingkat IRT, gitu aja, ibu rumah tangga. Kemudian penghasilan orang tua 500.000 misalkan. Kemudian yang berikutnya misalkan tanggungan. Karena kita anak kedua berarti tanggungannya hanya satu. Misalkan kakak sudah menikah, maka kita pilih satu tanggungannya. Apabila kedua-duanya masih sama-sama sekolah, maka pilih dua berarti tanggungannya. Pada kasus ini misalkan hanya satu, hanya Ananda saja yang sekolah, maka pilih ini saja cukup, isi satu, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses penyimpanan, yang penting sebelum melakukan proses penyimpanan, data dari atas ke bawah ya dicek lebih dulu supaya tidak ada kesalahan. Berikutnya ini kita pilih OK. Ini adalah pemberitahuan bahwa kita sudah berhasil melakukan proses pendaftaran. Kemudian kita disuruh melanjutkan pada proses berikutnya, yaitu untuk menginputkan nilai ujian kita, nilai ujian terakhir kita di madrasah sanawiyah. Kemudian kita pilih OK. Kita kembali ke halaman utama. Kita klik logo saja, logo madrasah atau tombol back ini. Kita pilih logo madrasah saja. Nah, di sini kita tadi sudah melakukan proses pendaftaran dengan NISN yang kita buat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita untuk melakukan login, kita gunakan NISN dengan yang kita daftarkan tadi. Passwordnya juga sama, gunakan NISN juga. Oke, kemudian kita login. Berhasil kita login. Di sini kita dihadapkan lagi pada menu berikutnya atau halaman untuk mengisikan data lengkap dari kita. Karena tadi masih belum lengkap yang kita isikan, kita lengkapi sekarang. Di sini lebih banyak lagi menunya, mulai dari nik orang tua harus diisikan, kemudian pekerjaan orang tua juga harus diisi. Misalkan contohnya seperti ini, nama sudah pas, sudah benar, misalkan tempat lahir sudah oke, tanggal lahir juga sudah,
kemudian jenis kelamin sudah oke, agama juga sudah oke. Kalau misalkan email tidak tersimpan atau tidak muncul di sini, maka kita isikan ulang saja, nggak apa-apa. Misalkan isinya itu adalah Ahmad, ya, Ahmad @gmail.com. Kemudian berat badan sudah oke, tinggi badan juga oke, golongan darah sudah. Kalau untuk memastikan dipilih saja, kemudian pilih lagi. Kemudian nik orang tua, nik ayah lebih dulu. Misalkan seperti ini 3510. Usahakan harus persis sama dengan data yang dimiliki oleh Ananda. Biasanya diambil dari KK, kartu keluarga. Misalkan contohnya 3510 18 6756003, misalkan seperti itu. Kemudian nama orang tuanya sudah oke, tinggal tanggal lahirnya dicek, dipilih. Misalkan tanggal lahir orang tua itu 1980 misalkan. Kemudian bulan 10, kemudian tanggal 10, misalkan seperti itu. Pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua kita pilih. Misalkan tamat S1 atau tamat SMA kita pilih. Misalkan ada yang D1, kita pilih D1. Misalkan contohnya pada contoh ini adalah, misalkan pada contoh ini kita pilih D1, pendidikan ayah, pekerjaannya petani misalkan. Misalkan pada contoh ini pendidikan ayah itu tamat SMA atau MA, kita isikan petani pekerjaannya. Kemudian nik ibu juga harus diisi sama seperti nik ayah atau bapak, sesuaikan dengan kakak yang dimiliki. 3510 18 97 0056, misalkan seperti itu, 0065. Kemudian nama ibu, kemudian tanggal lahir dari ibu. Tahun kita bisa geser, ya, 1990 misalkan seperti itu, bulan Maret tanggal 1, anggaplah seperti itu. Oke. Berikutnya pendidikan terakhir ibu, misalkan tamat SMP, boleh, nggak apa-apa, kita pilih. Kemudian pekerjaan ibu, nomor HP orang tua pastikan harus diisi supaya mudah apabila ada pemberitahuan. Kemudian kode posnya sesuaikan dengan kecamatan tempat tinggal kita atau alamat tempat tinggal kita. Misalkan di Wonosorejo berarti kode posnya 68453. Cek lebih dulu semua data apakah sudah terisi semua. Kalau sudah terisi semua, bisa kita pilih tombol simpan berikutnya, misalkan seperti ini. Oke, kita cek semua. Laki, Islam, anak kedua, jumlah saudara 1, status dalam keluarga itu adalah anak kandung. Kemudian alamat siswa, nomor HP siswa jika punya, kalau tidak ada pakai HP orang tua. Email siswa, kemudian berat badan, tinggi badan, golongan darah, asal sekolah, alamat sekolah, nik ayah, nama ayah, tanggal lahir ayah, kemudian pendidikan ayah,
pekerjaan ayah, nik ibu, nama ibu, tanggal lahir ibu, pendidikan ibu, kemudian pekerjaan ibu, nomor HP orang tua, bisa ibu ataupun ayah, kemudian penghasilan orang tua, tanggungan anak, kemudian alamat orang tua, serta kode pos. Bila sudah selesai, sudah dirasa pas semua, sudah tepat sesuai dengan data yang kita miliki, kita pilih tombol simpan. Ada pemberitahuan bahwa sudah berhasil melakukan perbaruan data. Yang berikutnya itu adalah mengisi nilai raport, input nilai raport. Nah, kita klik, kita isikan. Ini adalah nilai hasil ujian terakhir yang ada di raport. Misalkan nilai ujian bahasa Indonesianya 90, bahasa Inggrisnya itu adalah 85 misalkan, nilai IPA 85, IPS juga misalkan sama 85. Kemudian nilai ujian matematika misalkan 80. Jika sudah dipastikan sudah benar semua datanya, kita simpan. Oke, berhasil. Data sudah berhasil diupdate. Ini adalah hasil yang sudah disimpan. Ini biodatanya sudah terisi semua. Kemudian nilai raport sudah terisi semua. Kalau ingin melakukan perubahan pada password, lakukan di menu ini. Diklik menu, maka bisa kita rubah. Ini adalah password lama, ini password baru. 2 kali untuk password baru penginputannya, sementara password lama cukup 1 kali. Itu hanya sebagai konfirmasi. Jika tidak, abaikan saja. Tidak melakukan perubahan, abaikan saja. Jika masih bingung, bisa kontak administrator dari website ini. Itu proses pendaftarannya sampai finish. Kalau sudah, kita bisa logout. Kita pilih kembali ke halaman utama. Kalau pada HP ternyata tidak muncul ini menu logout, maka kita bisa langsung pilih ini saja. Pilih alamat MA Bustanul Ulum, kita isikan. Kemudian kita pilih menu lagi PPDB. Untuk melihat pengumuman, bisa kita cek di sini. Nah, sementara ini pengumuman masih belum dipublish. Ini nanti pengumuman baru akan ditampilkan pada tanggal 15. Apabila sudah tanggal 15, maka kita bisa ngecek pengumumannya, apakah kita sudah lulus atau tidak, atau diterima atau tidak di madrasah ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk mengecek apakah lulus atau tidak dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Sama dengan proses yang pertama, kita ketikkan di alamat ini website dari MA Bustanul Ulum. Websitenya itu adalah MA-Bustanul Ulum, seperti ini contohnya. Nah, MA-Bustanul Ulum .sch.id. Kemudian kita pilih enter untuk masuk. Setelah masuk ke halaman ini, kita pilih menu PPDB. Kemudian kita pilih menu pengumuman. Nah, nanti pada tanggal yang sudah ditentukan maka akan muncul untuk pengecekan kelulusan Ananda. Tinggal kita masukkan NISN yang sudah kita daftarkan tadi. Misalkan contohnya yang kita sudah daftarkan tadi itu adalah 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah NISN yang kita daftarkan tadi. Bila sudah selesai seperti ini, kemudian kita cek, lihat hasil. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini, artinya adik-adik sudah diterima sebagai siswa baru pada Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Demikian mungkin yang bisa disampaikan mengenai langkah-langkah proses pendaftaran secara online pada website Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Jika masih ada yang bingung, bisa langsung komunikasikan dengan administrator atau admin dari website. Ada pada halaman ini nomor teleponnya, atau lewat email, atau langsung via WA, WhatsApp pada nomor yang sudah ada tertera di situ. Demikian mungkin yang bisa disampaikan mengenai langkah-langkah pendaftaran ini. Kami ucapkan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.